Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Santi Salama dengan nomor pokok mahasiswa 212151070 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dalam video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Nurjamil Dr. Andes MPD. Nah, video kali ini yaitu akan menjelaskan materi tentang pantangan dan masa depan ilmu. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu dan masa depan. Ada ilmu. Apa sih ilmu? Menurut ensiklopedia, pengertian ilmu adalah ilmu pengetahuan yaitu suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengetahuan tertentu, yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu, sehingga menjadi kesatuan suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan memakai mode tertentu. Yang kedua, apa sih masa depan itu? Menurut istilah, masa depan dapat diartikan suatu masa atau kondisi yang berada di depan manusia. Meskipun terdapat masa depan dalam jangka pendek, akan tetapi kondisi tersebut biasanya digunakan untuk waktu yang panjang. Mungkin tidak terbatas dan kadang-kadang masih bersifat abstrak. Masa depan dalam jangka waktu pendek dapat kita artikan sebagai perumpamaan dari pergantian waktu. Misal, lusa besok, Jumat besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Masa depan dalam jangka waktu panjang kita artikan sebagai suatu patokan yang dimana kita telah mempersiapkan sedini mungkin untuk menghadapi apa yang terjadi di masa depan. Misal, kita menuntut ilmu untuk mendapatkan pengetahuan dalam bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak di masa tua. Yang selanjutnya yaitu ada pantangan yang dihadapi oleh masyarakat di masa depan. Yang pertama yaitu pendidikan global. Dalam dunia pendidikan, ilmu pengetahuan sangat diperlukan untuk menunjang efektivitas pembelajaran yang berlangsung. Siswa telah dibekali wawasan global sedini mungkin pada saat ia kecil hingga ia dewasa kelak. Ini memungkinkan siswa untuk dapat berinteraksi baik dengan siswa lain maupun dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada perubahan global. Perubahan global diantaranya yaitu pengembangan sumber daya manusia, development contract, perlu didirikan region energi internasional menghadapi perubahan lingkungan yang destruktif dan migrasi internasional. Yang ketiga ada perubahan tata kehidupan, seperti masyarakat yang serba membuang, kaum nomad baru, dan insan modular. Yang keempat yaitu ada kependudukan dan ketenaga kerjaan, seperti perubahan lingkungan hidup, degradasi moral, sains dan teknologi, dan pendidikan nasional. Nah, ada pantangan ilmuwan dalam pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu hubungan antara kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu pengetahuan yang semula digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi sekarang disalahgunakan dalam penerapannya. Ada saja segelintir atau sekelompok orang yang menggunakan teknologi untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Ini menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia di masa sekarang. Yang kedua yaitu hubungan antara agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama mempunyai perbedaan dengan ilmu. Agama lebih bersifat mengedepankan moral dan cenderung subjektif, sedangkan ilmu ingin selalu mencari sesuatu yang baru dan berbeda dengan sebelumnya. Tidak terikat dan bersifat objektif. Agama memberikan ketenangan batin dan jika karena telah terikat kontrak dengan apa yang dipercayainya kelak, jika ia mati akan ada kehidupan setelahnya. Sedangkan ilmu memberikan kemudahan untuk kita menjalankan kehidupan bermasyarakat. Kita tidak boleh melihat perbedaan dari ilmu dan agama, tetapi kita juga harus melihat dari sisi positifnya terhadap kehidupan manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada peran ilmuwan dalam pengembangan ilmu. Seorang ilmuwan harus memiliki cara berpikir yang kritis, bersikap jujur, memiliki jiwa terbuka dan bersikap netral. Syarat-syarat yang harus dipatuhi seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan harus bisa mempopulerkan karya ilmiahnya supaya masyarakat di sekitarnya menerima karya dengan baik.
Syarat yang dipenuhi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prosedur ilmiah. Yang kedua, metode ilmiah. Yang ketiga, adanya suatu gelar yang berdasar pendidikan formalnya yang ditempuh. Dan yang selanjutnya yaitu ada kejujuran keilmuan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada fungsi ilmuwan dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, sebagai intelektual. Seorang ilmuwan sosial dan tetap mempertahankan dialognya yang kontinu dengan masyarakat sekitar dan suatu keterlibatan yang intensif dan sensitif. Yang kedua yaitu ada sebagai ilmuwan. Dia akan berusaha memperluas wawasan teoritis dan keterbukaannya kepada kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keahliannya. Yang ketiga sebagai teknikus. Dia tetap menjaga keterampilannya memakai instrumen yang tersedia dalam disiplin yang dikuasainya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada antisipasi bagi masyarakat di masa depan. Yang pertama, pendidik yang berkarakter kuat dan cerdas. Seorang pendidik yang berkualitas merupakan pendidik yang mempunyai dua faktor, yaitu berkarakter kuat dan cerdas. Pendidik yang berkarakter kuat dapat diartikan pendidik yang di samping memiliki kekuatan fisik, juga mempunyai kepribadian yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Sedangkan pendidik yang cerdas berarti mempunyai kemampuan untuk melakukan penyelesaian masalah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada demi membangun tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu ada peran guru dalam pembelajaran. Guru memiliki peran yang sangat vital dan fundamental dalam membimbing, mengarahkan, dan mendidik siswa dalam proses pembelajaran, terutama sebagai agent of change melalui proses pembelajaran. Peran guru di sini tidak akan pernah terganti oleh kemajuan zaman, baik melalui alat maupun media pembelajaran, dikarenakan guru mempunyai hal yang istimewa yang tidak dipunyai oleh alat atau media bantu untuk menunjang pembelajaran di dunia pendidikan. Yang ketiga ada upaya peningkatan mutu guru. Guru memegang peran sentral, bisa diibaratkan sebagai jantung kehidupan manusia. Tanpa jantung manusia tidak akan bisa menjalani kehidupan, dalam arti lain mati. Sebagai apapun ilmu pengetahuan, jika mutu guru kurang berkualitas, akan menyebabkan kurang maksimalnya pembelajaran yang disampaikan. Maka dari itu, terdapat upaya peningkatan mutu dan profesionalitas guru antara lain sertifikasi guru, peningkatan mutu dan profesionalisme guru, adanya asosiasi profesi, dan upaya-upaya lain seperti pemberian beasiswa, pemberian penghargaan, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, untuk yang terakhir atau yang keempat yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pertama, manusia yang sadar iptek adalah manusia yang mampu memanfaatkan iptek sebaik mungkin dan dapat mengendalikan maupun membuat inovasi atau terobosan terbaru mengenai ilmu pengetahuan. Kedua, manusia kreatif adalah manusia yang tidak terbawa oleh arus perubahan. Biasanya manusia kreatif di sini mempunyai ciri rasa ingin tahunya tinggi dan selalu ingin menghadapi sesuatu yang baru. Ketiga, manusia yang memiliki solidaritas etis dapat diartikan sebagai manusia yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menghadapi apapun. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.